kembali lagi di channel Program Error. Pada kesempatan kali ini saya ingin merekomendasikan sebuah aplikasi persediaan barang, dan ini adalah halaman tampilan login. Sebelum kita login, saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu tabel database untuk usernya. Nama databasenya adalah DB persediaan. Kita ke tabel user. Dan di tabel user ini ada 3 sesi yang dapat melakukan login di aplikasi persediaan barang ini, teman-teman. Yaitu yang pertama admin, dia login sebagai admin. Dan yang kedua adalah manager, login sebagai manager. Dan yang ketiga adalah user, dan dia login sebagai user. Dan untuk itu kita akan coba login untuk menggunakan user, teman-teman. Oke, untuk username-nya kita isikan user. Passwordnya kita isikan 123. Ini sudah sesuai dengan database-nya sehingga dia langsung login, teman-teman. Dan ini adalah tampilan dari beranda si usernya, yaitu selamat datang Danang Kusuma di aplikasi persediaan barang gudang material. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Dia menampilkan stok barang yang telah mencapai batas minimum. Dan di sini juga ada menu data barang, barang masuk dan barang keluar. Dan ini untuk profilnya, teman-teman. Ketika kita ingin mengedit profilnya. Dan kita coba untuk ke data master, dan di data master ini ada 3 submenu: data barang, jenis barang, dan satuan. Kita coba untuk melihat data barang. Oke, di sini merupakan data barangnya, teman-teman. Dia ada stoknya juga ini ya, teman-teman. Kita coba untuk menambah data barang. Dan ini ada ID barang, dan ini dia langsung otomatis lalu terisi ya, teman-teman. Dan kita coba masukkan nama barangnya dengan racun, dan jenis barangnya pupuk hijau. Kemudian satuannya kita isi kilogram saja, dan kita klik simpan. Oke, sukses, data barang baru berhasil disimpan. Ini ya, teman-teman, dia langsung berada di nomor 1 ya, teman-teman. Racun pupuk hijau. Oke. Dan sini stoknya masih kosong. Dan di sini kalau kita ingin mengedit, kita tidak bisa mengedit untuk memasukkan stoknya, teman-teman, karena dia beda. Di sini hanya untuk data barang saja ya, teman-teman. Kemudian kita masuk ke jenis barang. Dan di jenis barang ini ada bahan kimia, bahan stimulasi, insektisida. Ini merupakan jenis-jenis barangnya, teman-teman, atau pengelompokan barangnya, teman-teman. Kemudian ada satuannya: tabung, lebar, botol, liter ya, seperti ini, teman-teman. Kita ingin menambah, tinggal ditambah saja. Kita klik button. Oke, untuk transaksi ada submenu barang masuk, barang keluar. Kita coba untuk barang masuk, teman-teman. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Untuk barang masuk, kita coba untuk menambah data barang masuk, teman-teman. Kita klik tambah data. Dan ini juga ada ID transaksi yang otomatis penomoran kodenya. Dan ini juga tanggal otomatis mengikuti tanggal di komputer kita, teman-teman. Atau kalau kita ingin mengubah juga bisa. Dan ini ada barang, kita pilih barang. Kita coba untuk pilih barang yang racun tadi ya, teman-teman. Anggap saja ada barang racun masuk di gudang kita, sehingga kita klik racun, dan jumlah masuk kita isikan sesuai dengan jumlah masuk. Misalkan saya isi dengan jumlah masuknya 500 pieces dengan 500 kg. Saya klik simpan. Dan sebelum itu total stoknya awalnya 0 ya, teman-teman. Jadi langsung di sini total stok dia langsung terisi ya, teman-teman. 500 stoknya di gudang. Kita klik simpan. Oke, data barang masuk berhasil disimpan seperti ini ya, teman-teman. Jadi untuk stok racunnya sudah ada, yaitu 500 kg. Sedangkan untuk di sini tadi hanya data barangnya, teman-teman, hanya nama barangnya. Kemudian kita coba untuk barang keluar. Semisal kita ingin mengeluarkan barang, kita klik tambah. Oke, ini ID transaksinya. Dan nama barang ini kita coba nama barang racun tadi yang barusan kita masukkan stoknya 500.
dan ini langsung tertampil stoknya sesuai dengan jumlah di database-nya teman-teman. Kita coba untuk keluarkan barangnya sebanyak 600 dan ternyata stok tidak memenuhi, kurangi jumlah barang keluar. Dia tidak bisa teman-teman. Kita klik OK yang di sini. Kemudian kita coba jumlah stoknya 499 sehingga total stoknya sisa 1 ya teman-teman. Kalau kita klik simpan, ini keren banget. Dia di sini ada langsung perhitungan secara otomatis ya teman-teman. Kita klik simpan. Oke, data barang keluar berhasil disimpan ya teman-teman di sini ya. Dan di sini ada status yaitu masih proses, dan ini butuh verifikasi dari admin ya teman-teman. Untuk statusnya ini kita sebagai user hanya bisa sampai sini ya teman-teman untuk proses data barangnya. Selebihnya akan dilanjutkan ke bagian admin untuk proses approve-nya ya teman-teman. Dan di sini ada laporan, ada submenu stok barang, barang masuk dan barang keluar. Kita coba untuk melihat stok barang. Oke, di sini adalah stok barangnya teman-teman. Di sini ada warna oranye, yaitu keterangannya stok barang minim, artinya barangnya sedikit ya teman-teman. Kita coba untuk klik cetak ya teman-teman. Oke, dan ini adalah tampilan laporan stok barang gudang material versi PDF-nya ya teman-teman. Seperti ini tampilannya. Kita close. Kemudian kita coba untuk di barang masuk teman-teman. Dan barang masuk ini dia per tanggal teman-teman. Semisal kita coba ingin melihat barang masuknya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Kita klik cetak. Oke, seperti ini ya teman-teman tampilan laporan data barang masuknya. Kita close. Dan kemudian kita akan coba untuk melihat data barang keluarnya. Ini sama saja, kita isikan tanggal 1 sampai tanggal 30. Ini bebas ya teman-teman, ingin mengisikan tanggal berapa yang teman-teman butuhkan, disesuaikan saja. Kita klik cetak. Oke, tampilan yang seperti ini teman-teman. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 itu. Seperti ini ya teman-teman. Kita close. Kemudian di sini ada untuk ubah password. Seperti ini, password lama, password baru. Kemudian ada ulangi password baru, seperti ini teman-teman kalau ingin mengubah password. Kemudian untuk proses ini saya rasa cukup sampai di sini saja. Kita coba login lagi sebagai admin ya teman-teman. Kita keluar dulu. Oke, kita coba login sebagai admin ya teman-teman. Baik, ini adalah tampilan untuk menu adminnya teman-teman, seperti ini. Kalau untuk di halaman beranda ini kurang lebih seperti halaman si user tadi ya teman-teman. Cuman bedanya ada tambahan di sini ya teman-teman. Ada 3 user di sini tambahannya. Dan kita coba untuk ke data master. Dan untuk di data master ini sama saja seperti di menu user tadi ya teman-teman, seperti ini. Dan ada transaksi barang masuk. Seperti ini, tampilannya sama dengan halaman user ya teman-teman. Kemudian ada laporan stok barang, ini sama juga seperti halaman user tadi. Dan di sini ada manajemen user. Oke, seperti ini halamannya. Dan di sini ada status yaitu aktif. Jika kita ingin memblok user agar tidak bisa login, maka kita tinggal mengklik ini saja ya teman-teman, tinggal mengklik blokir. Maka secara otomatis user tidak akan bisa login ya teman-teman, karena ID-nya atau username-nya dia diblokir. Dan di sini ada menu untuk mengedit data usernya ya teman-teman. Kita klik batal. Kita coba kembalikan seperti biasa ya teman-teman, keaktifkan agar si usernya bisa login. Kita closing ini. Kemudian kita coba untuk kembali ke menu beranda. Oke, setelah itu kita coba ke transaksi, kemudian ke barang keluar. Dan di sini ada ID transaksi yang barusan mengeluarkan pengeluaran barang ya teman-teman, yaitu racun sebanyak 499 kg. Statusnya masih diproses. Kalau kita ingin approve-nya, maka kita tinggal klik checklist ini ya teman-teman, approve. Maka statusnya akan berubah menjadi approve. Tapi kalau kita ingin mereject, tinggal kita klik yang ini ya teman-teman. Kemudian di sini ada tambah data ya teman-teman. Untuk barang keluarnya kita batal,
dan kita akan mengupload untuk transaksi ini ya teman-teman. Kita klik upload. Oke, data barang keluar telah disetujui. Jadi seperti ini ya teman-teman. Maka secara otomatis stok racun ini sisa 1 ya teman-teman. Untuk mengeceknya kita masuk di data master dan di data barang ya teman-teman. Oke, ini ya dia teman-teman. Racunnya stoknya sisa 1 ya teman-teman, yang awalnya 500, setelah itu dikeluarkan sebanyak 499 dan sisanya menjadi 1 ya teman-teman, seperti ini. Dan ini adalah merupakan fungsi dari admin ya teman-teman. Saya rasa untuk di menu admin ini cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Sekarang kita coba login sebagai manajernya ya teman-teman. Kita keluar dulu. Dan untuk di manajernya ini username-nya adalah manager, password-nya sama 123. Oke, ini adalah halaman beranda untuk manajernya ya teman-teman. Dia bisa melihat data barang, bisa melihat barang masuk dan barang keluar saja teman-teman. Dan dia hanya ada menu laporan, dan di laporan ini ada 3 submenu: stok barang, barang masuk, dan barang keluar. Jadi untuk manajer ini dia hanya bisa melihat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh gudang ya teman-teman, seperti ini. Dan selebihnya itu dia juga bisa mengubah passwordnya. Selain itu dia juga bisa merubah profilnya ya teman-teman, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Kita klik batal dan kembali ke menu beranda. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, saya rasa untuk di halaman manajer ini tidak banyak yang untuk dijelaskan. Oleh karena itu saya akan mencoba untuk memperlihatkan file database-nya ya teman-teman. Oke, ini file database-nya teman-teman. Dia ada 6 tabel: tabel barang, barang keluar, barang masuk, jenis barang, satuan, dan usernya teman-teman. Ini barangnya teman-teman ya. Ini barangnya. Kemudian ada barang keluar. Ini transaksi barang keluarnya teman-teman. Seperti ini tabelnya. Dan ini untuk barang masuknya teman-teman. Seperti ini. Dan ini ya usernya tadi teman-teman ya. Dan dia hanya ada 3 sesi ya teman-teman, yaitu sebagai admin, manager, dan user. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan melihatkan file scriptnya ya teman-teman. Ada di file seperti biasa di atas docs di sini. Dan ini namanya persediaan barang approve, seperti ini ya teman-teman. Dan ini untuk file config-nya teman-teman. Dan di sini ada database-nya. Saya akan buka, dan ini ya teman-teman. Untuk nama database-nya DB persediaan ya teman-teman. Dia masih di localhost, ini masih belum online, makanya dia servernya masih localhost ya teman-teman. Seperti ini. Dan untuk di script-nya ini dia sudah ada penjelasan ya teman-teman per script. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir dan nggak perlu bingung tentang fungsi-fungsi dari scriptnya teman-teman. Kemudian kita lihat untuk di menu mainnya teman-teman ya. Seperti ini ya teman-teman. Menu main ini untuk halaman berandanya ya teman-teman, seperti ini. Dan kemudian kita coba lihat file yang lain. Ini ada top menunya teman-teman. Ini bagian untuk top menunya ya teman-teman. Seperti biasa di sini juga sudah ada penjelasan per scriptnya ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung. Oke, saya rasa untuk scriptnya seperti ini saja ya teman-teman. Dan di sini juga sudah ada file database-nya ya teman-teman. Ini sudah disediakan juga. Jadi tinggal teman-teman import saja ke database MyAdmin ya teman-teman. Seperti ini. Kita kembali ke aplikasinya. Oke, saya rasa untuk video ini cukup sampai di sini saja ya teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa jangan sampai di skip nonton videonya, karena di setiap menit-menit video ini ada password aplikasinya teman-teman. Dan saya rasa cukup. Saya akhiri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.